Bab 2438. Jika tidak lemah, untuk apa kamu lari? Kabur begitu saja. Mile sungguh tidak menyangka wanita itu juga membawa pedang biru gaib. Sama sekali tidak menjaga harga diri. Di saat inilah menara kecil berkata dengan suara berat, "Majikan muda, wanita itu memilih kehilangan harga diri sepertimu. Bagaimana ini? Bagaimana ini?" Mile Ye sungguh kehabisan kata-kata. Apa lagi yang bisa dilakukan? Di tempat menyebalkan seperti itu, tanpa pedang biru gaib, mereka spontan menjadi kaum lemah. Jujur saja, kini dia mulai merasa panik. Karena dia sudah tidak bisa merasakan hawa pedang biru gaib lagi. Hanya saja dia tahu, wanita itu pasti kembali menemuinya. Tanpa kuasa darinya, wanita itu tidak mungkin bisa menggunakan pedang biru gaib. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus mereka lakukan sebelum wanita itu kembali lagi? Jika bertemu lagi dengan 4 orang aneh tadi, takut sekali dirinya akan menjadi bagian dari mereka. Di saat inilah terdengar suara jeritan yang sangat aneh dari jarak jauh. Mendengar suara itu, Mile Ye mulai merinding, lalu berbalik badan pergi. Dia tahu, 4 orang sialan itu datang lagi. Sepanjang perjalanan Mile Ye berlari sekuat tenaga, tidak lama kemudian dia pun tiba di sebuah hutan liar. Situasi sangat mengerikan, suhu di sekitar pun terasa dingin hingga menusuk tulang. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, nampaknya tempat ini bukan tempat bagi orang biasa." Mile Ye melihat ke sekeliling, di saat inilah muncul sekelompok orang dari jarak jauh. Bagai kelompok penyambut tamu, orang-orang itu mengenakan jubah berwarna merah darah, juga memikul sebuah tandu berwarna merah darah. Melihat situasi itu, kepala Mile terasa sakit. Sialan, kenapa situasi menjadi aneh seperti ini? Saat ini, 4 orang berwajah busuk yang mengenakan jubah putih muncul di belakang Mile. Melihat kombinasi warna putih dan merah seperti itu, Mile merasa akan segera gila. Di saat inilah, terdengar suara dari dalam tandu, hawa orang hidup. Suara seorang wanita. Seiring dengan terdengarnya suara itu, seorang wanita berjalan keluar tandu. Dia mengenakan jubah panjang berwarna merah, seperti seorang pengantin wanita yang akan segera dinikahkan. Mile Ye melihatnya sekilas dengan ekspresi tenang, lalu bertanya dalam hati, "Menara kecil, menurutmu bagaimana reaksi Lydia jika datang dan melihat situasi di sini?" Menara kecil terdiam sesaat, lalu berkata, "Penguburan massal." Menara kecil. Saat ini, wanita bergaun merah itu melangkah perlahan ke arah Mile. Mile sama sekali tidak melarikan diri, karena dia sadar semua itu akan sia-sia. Wanita bergaun merah mendekati Mile Ye, mengedipkan mata dan bertanya, "Datang dari luar?" Mile menganggukkan kepala. Wanita bergaun merah pun tersenyum kecil, "Dengar-dengar, kamu pasangan Nona Selin." Mile Ye sontak mengerutkan kening, "Selin?" Wanita itu tersenyum melanjutkan, "Wanita yang kamu temui sebelumnya." "Selin?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia hanya menjadikanku perisai." Wanita itu pun lanjut menatap Mile, berkata dengan bibir masih tersenyum, "Jika begitu nasibmu gawat. Tuan kematian tidak akan melepaskanmu." Mile Ye tetap berekspresi datar, seharusnya dia juga tahu wanita itu hanya menjadikanku sebagai perisai. Wanita itu mengedipkan mata beberapa kali, memangnya kenapa jika dia tahu? Bagi dia, kamu hanyalah seekor semut. Selin memanfaatkan namamu hingga membuat dia kesal. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Selin, tetapi bisa melakukannya padamu. Mile Ye menghela nafas berat, "Bukankah katanya master-master setingkat kalian bisa merasakan bahaya yang mengancam? Kini aku berada di hadapan kalian, memangnya kalian tidak merasakan bahaya yang akan datang?"
Wanita itu menatap Mileye tanpa mengatakan apapun. Mile lanjut berkata, bukankah katanya bisa tahu hal baik dan buruk? Jangan katakan padaku kalian menghilangkan kemampuan itu. Wanita itu pun tersenyum kecil, tahukah kenapa sampai sekarang kamu masih hidup? Mile sedikit mengerutkan kening. Wanita itu mendekati Mile lagi, mengedipkan mata dan berkata, kamu kira Selin adalah wanita yang baik? Kamu kira dia tidak membunuhmu karena melihatmu tampan? Mile bimbang sejenak, lalu berkata, memangnya bukan begitu. Wanita itu tercengang sesaat, lalu menggelengkan kepala, kamu sungguh tidak tahu malu. Mileye. Wanita itu tersenyum lagi, dia tidak membunuhmu karena sudah merasakan firasat buruk, jika tidak, kamu pasti sudah dimusnahkan sejak awal. Mileye melihat sekilas orang-orang berwajah busuk di belakang, kelihatan jelas mereka memang takut pada wanita itu, oleh karena itu sama sekali tidak berani menyerang. Mile mengalihkan pandangan, kini melihat wanita di hadapannya dan berkata, bagaimana cara memanggil Nona? Wanita itu mengedipkan mata sembari menjawab, Sandra. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Sandra, kamu hadir di sini bukan karena kebetulan kan? Sandra menganggukkan kepala. Mile lanjut bertanya, apakah kita musuh? Sandra melihat Mile sekilas, tersenyum berkata, belum pasti. Mile lanjut bertanya, apakah ada dendam antara kamu dan Selin? Sandra sama sekali tidak mengikuti arah pembicaraan Mile, hanya tersenyum berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berpikir sesaat, dan berkata, bolehkah kita pindah ke tempat lain untuk bicara? Sandra melihat sekilas 4 hantu berjubah putih di belakang Mileye, lalu tersenyum berkata, kamu ingin meminta bantuanku melawan mereka? Mileye tiba-tiba berkata, maaf lancang. Selesai berkata, dia langsung membawa Sandra masuk ke dalam menara kecil. Setelah masuk ke dalam menara kecil, kedua mata Sandra sontak terpejam rapat. Mileye langsung membuka telapak tangan, membiarkan garis darah keluar dari dalam tubuhnya. Sandra melihat ke arah Mileye, Mileye tetap tidak bicara. Beberapa saat kemudian, Sandra mendadak tersenyum berkata, menara kecil ini, dan garis darah milikmu ini, sebenarnya semua ini tidak begitu penting, yang terpenting adalah aku ingin berteman denganmu. Mileye. Sandra lanjut berkata sembari tersenyum, Tuan, kita keluar saja. Keempat orang itu sudah aku diamkan cukup lama. Hari ini juga aku akan membereskannya. Selesai berkata, dia langsung membawa Mileye meninggalkan menara kecil. Di luar, Sandra melihat 4 orang di kejauhan, lalu mengibaskan lengan bajunya. 4 orang itu langsung terlempar jauh akibat kekuatan yang begitu besar. Di saat inilah Sandra tiba-tiba berkata, Tuan ini adalah tamuku, kalian pergi yang jauh, jangan pernah mengganggu dia. Di kejauhan, orang yang memimpin kelompok itu pun berkata dengan suara berat, Tuan Sandra, dia adalah orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Kematian. Sandra menjawab dengan suara datar, kenapa, kalian ingin menggunakan nama Tuan Kematian untuk memaksaku? Orang berwajah busuk itu segera memberi hormat, tidak berani. Sandra pun sedikit memejamkan kedua matanya, pergi. Tanpa berani mengatakan apapun lagi, orang berwajah busuk itu melihat Mile sekilas, lalu berkata dengan suara serak, tidak ada yang bisa melindungimu seumur hidup. Selesai berkata, mereka pun bersiap-siap pergi. Di saat inilah Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Orang berwajah busuk itu berbalik badan melihat Mile, Mileye pun mendadak melihat Sandra, dia melangkah mendekatinya dan berkata, apakah orang itu bisa melawan waktu? Sandra melihat sekilas orang berwajah busuk itu, lalu menggelengkan kepala. Tidak bisa.
Mileye terdiam sesaat, lalu melihat ke arah kelompok orang berwajah busuk, setelah itu menghilang dari tempat semula. Sebuah suara pedang Tao menggelegar di langit. Pedang itu bukan tebasan mematikan, melainkan hidup dan mati seketika. Di kejauhan, orang berwajah busuk yang memimpin pasukan langsung melangkah maju, lalu melepaskan sebuah tinjuan. Tinjuan itu mengirimkan energi hitam yang menyerang dengan kecepatan tinggi. Di saat yang bersamaan, pedang Mileye pun tiba. Diiringi dengan cahaya pedang menyebar ke segala arah, sebuah pedang tajam menusuk ke dalam tinjuan orang berwajah busuk itu, lalu menelusuri lengannya hingga menancap ke dalam rongga dada. Orang berwajah busuk itu langsung terlempar ke ruang waktu dengan jarak yang sangat jauh. Saat ini juga, orang berwajah busuk tercengang. Mileye membuka telapak tangan dan mengibaskan lengan baju, puluhan hawa pedang Tao menembusi area pertarungan itu. VTTT. Sebelum siap, ketiga hantu berjubah putih pun ikut tertusuk pedang hingga hancur. Mileye pun melangkah ke hadapan hantu berjubah putih yang terlempar oleh pedang dan bertanya, "Apakah kamu merasa aku sangat lemah?" Jakun hantu berjubah putih itu bergerak naik turun, lalu berkata, "Jika tidak lemah, untuk apa kamu lari?" Mileye terdiam cukup lama. "Sialan. Bukankah semua karena aku kira kamu bisa melawan waktu?" Ternyata orang sialan itu sama sekali tidak bisa melakukannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, selain master yang bisa melawan waktu, sungguh tidak ada lagi master lain yang bisa menjadi tandingan setara dengannya. Sebenarnya, sekalipun berhadapan dengan master seperti Selin, jika musuh tidak menggunakan teknik melawan waktu, dia pun percaya akan memenangkan semua pertarungan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Mileye langsung mengibaskan lengan baju, sebuah cahaya pedang Tao langsung menusuk hantu berjubah putih dan merenggut nyawanya. Di samping, Sandra berkata sambil tersenyum, "Dia adalah bawahan Tuan Kematian, kamu membunuhnya, sama saja dengan menghina harga diri Tuan Kematian. Kali ini, dendam di antara kalian tidak akan terhapuskan seumur hidup." Mileye berkata dengan suara berat, "Nona Sandra, bisakah ceritakan tentang tempat ini?" Sandra merasa heran mendengarnya, "Kamu tidak tahu soal tempat ini?" Mileye menganggukkan kepala, "Baru pertama kali aku ke tempat ini." Sandra melihat Mileye sekilas, beberapa saat kemudian berkata, "Alam kematian adalah sebuah tempat yang dikutuk." Mileye sontak mengerutkan kening, "Dikutuk?" Sandra menganggukkan kepala, lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Sejak dahulu kala, sebenarnya tempat ini adalah sebuah tempat yang normal, tetapi setelah itu terjadi sebuah masalah di sini. Karena masalah itulah tempat ini dijatuhi kutukan yang sangat mematikan. Orang-orang yang berada di alam ini akan menjadi mayat hidup, dan selamanya tidak bisa pergi. Dengan begitulah orang-orang yang berada di sini menghirup terlalu banyak energi kematian hingga tubuhnya hanya dipenuhi energi kematian, tidak ada energi kehidupan lagi." Mileye mengerutkan kening lagi, "Hanya ada energi kematian?" Sandra menganggukkan kepala. Mileye berkata lagi dengan suara serius, "Hanya ada energi kematian di dalam tubuh, lalu dengan cara apakah kalian hidup?" Sandra tersenyum menjawab, "Mayat hidup yang memiliki kemampuan lebih bisa menekan energi kematian itu dengan maksimal agar tubuh tidak busuk, sedangkan yang lemah akan seperti beberapa hantu yang kamu lihat tadi, tubuh fisik dan roh mereka akan digerogoti energi kematian, hingga pada akhirnya menjadi sebuah monster." Mileye mengangguk kecil, "Aku mengerti. Lalu, siapakah yang mengutuk tempat ini?" Sandra terdiam sesaat. Mileye lanjut bertanya, "Tidak bisa dikatakan." Sandra menggelengkan kepala, tidak berani. Mileye pun mengerutkan kening setelah mendengarnya,
orang itu masih di sini. Sandra menganggukkan kepala lagi. Mile pun melihat sekilas ke sekitar. Sialan, kelihatannya dirinya harus bersikap lebih rendah hati. Seolah terpikirkan sesuatu, Mileye mengamati Sandra sesaat dan berkata, "Nona Sandra, soal penampilanmu." Sandra tersenyum kecil, "Aku sedang menunggu calon suamiku." Mileye mengerutkan kening setelah mendengarnya, calon suami. Dia sedang keluar. Sandra menggelengkan kepala, dia sudah mati. Ekspresi wajah Mileye menjadi kaku, menunggu seseorang yang sudah mati. Sandra lanjut berkata dengan suara pelan, di saat-saat terakhir dia tidak mampu menahan energi spiritual mati di dalam tubuh, oleh karena itu. Bicara sampai di situ, dia tiba-tiba menggelengkan kepala, tidak bicara soal masa lalu lagi. "Aku bawa kamu temui seseorang." Mileye merasa penasaran mendengarnya, "Siapa?" Sandra menjawab, "Seorang yang mengatakan kamu bisa menyelamatkan dunia ini." Mileye bersambung.